pagi, Archer. Ya, sebelum kita belajar panahan, ada baiknya kita mengenal dulu peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk latihan memanah. Yang pertama adalah busur. Nih, busur ini secara keseluruhan ya, seperti ini namanya busur. Busur itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah handle atau riser namanya. Nih, yang hitam ini. Nah, yang hitam ini handle atau riser. Kemudian bagian berikutnya adalah limbs, yang seperti sayapnya ini, yang membentuk curving ini namanya limbs. Ada atas dan ada bawah. Nah, kemudian di dalam busur sendiri itu ada namanya aero rest. Nah, ini tempat meletakkan aero seperti ini. Oke. Terus supaya busur itu bisa digunakan, dia memerlukan string. String. Nah, di sini ada knock point. Point. Ini adalah tempat untuk meletakkan knock seperti ini, dan ditaruh di aero rest seperti itu. Berikutnya kita mengenal bagian-bagian dari aero. Ini namanya aero atau anak panah, terdiri dari shaft. Shaft itu adalah batangnya, kemudian ada point atau ujungnya yang lancip, ini point. Kemudian ada knock, ini knock, ini untuk ini ditempatkan nanti di string busur. Kemudian yang warna ungu ini fence namanya atau sayapnya, ini untuk menyeimbangkan larinya aero. Nah, kalau yang ini namanya bow stand, ini untuk tempat meletakkan busur ketika tidak digunakan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk alat safety-nya, ini ada namanya arm guard untuk melindungi tangan dari kena lecutan string. Kemudian untuk melindungi jari, ini namanya finger tap, dan ini juga biasanya diperlukan untuk memegang busur supaya tidak lepas dari tangan, namanya finger sling. Nah, untuk teknik memanah barebow itu ada dua yang paling dikenal, yaitu string walking dan base walking. Apa bedanya? Nanti akan kita jelaskan. Oke. Ada 3 variabel di teknik barebow ini yang perlu diingat dan dipahami. Yang pertama adalah ketika aiming kita menggunakan ujung anak panah, satu. Yang kedua ada anchor, yaitu memposisikan tangan atau jangkar kita di muka, itu posisinya di mana. Kemudian posisi knocking, bukan knocking tapi hooking, yaitu posisi jari saat mengait di string. Yang pertama untuk string walking, variabel yang pertama ujung anak panah ini harus dikunci, yaitu tetap diarahkan ke sasaran. Misalkan ke X, kita ingin sasaran kita adalah X, ya kita arahkan ke X. Yang kedua, untuk string walking itu yang dikunci adalah jangkar atau anchor. Pada umumnya jangkar bebas, tergantung kenyamanan masing-masing pemanah. Kalau saya pribadi nyaman jangkar atau anchor itu diletakkan di ujung bibir sini. Jadi ketika nanti kita menarik string, nah, posisi anchor, terutama kalau saya menggunakan jari telunjuk, itu saya posisikan di ujung bibir sini. Nah, itu dikunci ya, yaitu ujung anak panah dikunci di X, sementara posisi anchor saya kunci di ujung bibir. Ini terserah kenyamanan pemanah ya, ada yang di ujung, ada yang di bawah, dimanapun itu sah-sah saja selama dia bisa konsisten. Terus variabel yang ketiga yang diubah-ubah kalau dalam string walking adalah posisi knockingnya atau hookingnya.
bukan knocking tapi hooking, yaitu posisi jari saat mengait di string. Kalau string walking, jarak semakin dekat, dia posisi hookingnya akan menjauhi dari posisi knock point ini. Nah seperti ini ya, ini knock point, tapi kalau jaraknya semakin dekat, ketika kita akan memanah jarak dekat, posisinya akan semakin menjauhi knock. Sementara ketika jaraknya semakin jauh, posisi hookingnya ini akan mendekati knock. Itu untuk string walking. Untuk teknik yang kedua yaitu face walking, variabelnya sama ya, aiming di ujung anak panah, terus nanti ada faktor hooking, ada juga faktor anchoring atau anchor atau jangkar. Cuman bedanya antara string walking dengan face walking adalah di jangkar. Kalau string walking tadi yang dikunci adalah aiming di ujung anak panah, dan jangkarnya yang dikunci nggak boleh berubah, tetapi yang diubah adalah posisi hookingnya atau crawl istilahnya di barebone. Jadi kalau face walking, ujung anak panahnya tetap, yaitu membidik atau aiming di X, kemudian posisi hookingnya tetap. Biasanya orang cenderung untuk hooking face walking itu hookingnya dia menempel di knock arrow seperti ini, tetapi yang diubah adalah variabelnya adalah anchor. Kalau string walking tadi anchornya nggak boleh berubah, sementara kalau face walking itu anchornya di muka ini boleh berubah-ubah. Semakin dekat jaraknya sasaran dari si pemanah, maka anchornya atau posisi jangkarnya akan semakin ke atas. Tetapi semakin jauh jaraknya, maka posisi anchornya atau jangkarnya akan semakin turun. Seperti itu bedanya. Sekarang kita coba teknik yang string walking. Untuk string walking berarti kita harus mengukur jarak hook. Jarak hook dari posisi knock. Kalau saya untuk jarak 10 meter itu di posisi 1, 2, 3, 4. Di posisi 4 ada strip 4 di sini. Nah, kita coba. Jadi yang dikunci adalah ujung anak panah, tapi arahkan ke sasaran. Kemudian anchor, saya menggunakan ujung jari telunjuk di ujung bibir. Kemudian crawl atau posisi hookingnya, dia mempunyai jarak sekitar 4 cm dari posisi knock. Seperti ini. Kita coba lihat perbedaannya. Tadi yang pertama, tembakan pertama tadi di posisi 4 cm. Sekarang saya coba naikkan, nanti kita lihat perbedaannya hasilnya. Tadi di 4, kita coba di 3 dengan ujung anak panah yang sama ya, dibidikkan ke sasaran yang sama. Harusnya dia akan naik anak panahnya lebih di atasnya. Kemudian kita coba naikkan lagi. Sekarang kita naikkan lagi ke posisi 2 misalnya. Yang ketiga. Nah, bedanya coba kita lihat ya. Dari jarak 10 meter, sasaran saya adalah ini. Nah, ini masih perlu dikoreksi lagi ya. Berarti dengan posisi yang 4 cm tadi, dia masih belum kena di angka 10. Berarti masih bisa dinaikin sedikit. Nah, tapi kita mau lihat perbedaannya di sini. Untuk yang pertama, ini dengan posisi 4 cm di bawah knocking, arrow berada di sini. Kemudian setelah kita naikkan knockingnya jadi di 3 cm, arrow-nya naik ke atas. Ketika jadi 2 cm dari knock point, arrow-nya semakin ke atas. Itu kalau string walking seperti itu bedanya. Oke. Nah, kalau string walking tadi seperti tadi contohnya, sekarang face walking. Dimana face walking tadi perlu diulang lagi bahwa yang diubah adalah jangkarnya ya, atau anchor. Jadi kalau anchornya semakin tinggi, anak panah kan
turun ke bawah, artinya dengan sasaran yang jaraknya pendek kita perlu jangkarnya lebih tinggi. Tapi kalau sasarannya jauh, berarti aeronya kan harus agak naik. Nah itu jangkarnya harus turun lagi. Demikian seterusnya, semakin jauh semakin turun lagi. Kita coba. Posisi hookingnya nempel di knob. Posisi anchor yang pertama di atas, ini di bawah mata. Kita coba turunkan di pipi. Dan lebih naik lagi harusnya. Kemudian kita coba turunkan lagi di bawah. Ini yang anchor yang pertama. Itu ketika posisinya di bawah mata atau di atas ya. Itu dia kenanya di sini. Kemudian anak panah kedua, ini anchornya saya turunkan dikit di pipi. Kemudian anchor yang ketiga saya turunkan lagi di bawahnya, ya dia akan naik. Oke, seperti itu perbedaannya. Yang jelas untuk anchoring, baik string walking maupun face walking, terutama face walking ini, karena yang face walking ini kan kalau anchoringnya kan diubah-ubah terus tuh, mau dari atas maupun ke bawah, bisa di sini, di sini, di sini. Tapi untuk anchoringnya jangan juga di mata seperti ini. Repot sendiri loh kan kalau di mata, gimana bidiknya tong. Oke, sekian sharing hari ini mengenai panahan untuk pemula lah seperti saya. Hanya bisa sharing sedikit. Tetap semangat meskipun puasa, olahraga kita supaya badannya tetap fit, terutama di tengah pandemi seperti ini. Oke, jangan lupa nggak usah like, nggak usah komen, nggak usah subscribe karena channel ini nggak penting.